Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ayudea Violeta Pramudita dengan NIM 21011020194. Perkenalkan, nama saya Fania Andriana Krisnugroho dengan NIM 2109110202133. Nama saya Mori Crescentia Sinaga dengan NIM 21091102093. Nama saya Santoli Sinutengah dengan NIM 2109 03 10 20 45. Saya Indah Prita dengan NIM 2107 10 10 11 01. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan sikap Kristen dalam bermedia sosial. Kehidupan manusia semakin dipermudah oleh karena teknologi yang terus berkembang. Saat ini kita dapat mengirimkan pesan secara instan karena sudah terdapat platform yang memadai. Platform tersebut dinamakan dengan media sosial. Media sosial merupakan situs atau layanan daring yang memungkinkan para penggunanya tak hanya mengonsumsi, tapi juga berpartisipasi dalam membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format, seperti dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video. Penggunaan media sosial yang semakin meningkat pastinya didorong oleh faktor-faktor tertentu sehingga sudah wajar bila media sosial sudah menjadi asupan sehari-hari bagi kita pengguna teknologi elektronik dalam melakukan pekerjaan. Lantas, bagaimana perkembangan sejarah media sosial itu sendiri? Konsep media sosial lahir pada abad ke-19, bermula dari seorang ilmuwan bernama Samuel Morse. Kala itu, dia mengirimkan sebuah pesan singkat melalui teknologi telegraf. Namun, telegraf itu sendiri belum bisa dikatakan sebagai media sosial karena tidak berbasis internet. Seiring perkembangan teknologi, pada tahun 1995, internet mulai tersebar dengan ditandainya situs Geocities, yang merupakan tonggak lahirnya website dunia online. Seperti yang kita ketahui, saat ini kemampuan intelektual dan inovasi perkembangan teknologi terus membentuk fenomena era digital. Berbagai platform media sosial lahir dan berhasil mengubah gaya hidup kekinian, seperti munculnya aplikasi Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, dan masih banyak yang lain. Berdasarkan laporan Via Sosial, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,35%, sehingga terdapat 191 juta orang Indonesia yang terdata aktif menggunakan media sosial. Seperti yang kita tahu, banyak dampak-dampak positif yang lahir dari perkembangan media sosial. Misalnya, kita sekarang bisa mudah mengakses berbagai informasi tentang fenomena-fenomena yang ada di dunia. Kemudian, sebagai orang Kristen, perkembangan media sosial juga bisa mempengaruhi pemberitaan Injil. Misalnya kita bisa mencari konten yang berisi ayat-ayat Alkitab, atau juga bahkan kesaksian-kesaksian tentang kasih Kristus yang dibagikan oleh berbagai kalangan. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat melakukan ibadah virtual, yaitu dengan menonton video ibadah yang sudah tersedia di YouTube maupun di Zoom Meeting. Hal ini sangat efektif untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik dengan orang lain. Namun, jika terdapat dampak positif, maka ada pula dampak negatif dari penggunaan media sosial. Menurut survei Mastel, pada tahun 2019 terdapat 1.116 responden yang menerima hoaks lebih dari 1 kali per hari, yaitu sebanyak 14,7%, dan sebanyak 23,5% yang menerima hoaks seminggu sekali. Selain itu, kita mendapati banyak orang yang masih melontarkan ujaran kebencian melalui komentar di media sosial. Hal ini tentu dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri hingga dapat memberikan efek buruk pada kesehatan mental bagi yang menerimanya. Dampak negatif ini juga dirasakan oleh orang Kristen yang terkadang setelah adanya ibadah virtual, mereka menjadi lebih nyaman beribadah di rumah daripada di gereja, karena dianggap lebih mudah dan praktis. Dampak lain yang dapat ditimbulkan ialah pemuda Kristen dapat mengalami kemunduran rohani. Fenomena tersebut terlihat dari kehidupan pemuda Kristen zaman sekarang yang cenderung menghabiskan waktunya dengan media sosial, sehingga waktu untuk bersekutu dengan Tuhan tidak lagi diperhatikan. Hal ini disebabkan media sosial menawarkan berbagai kemudahan instan, mulai dari game online, belajar online, sehingga membuat para penggunanya mengalami kecanduan untuk menggunakannya secara terus-menerus. Terlebih, hal-hal tersebut dapat dilakukan di rumah saja tanpa perlu berkunjung ke tempat yang diperlukan. Kemudian, bagaimana kita sebagai orang Kristen menanggapi hal ini? Mari kita lihat Kitab Keluaran 23 ayat 1, di mana disebutkan, "Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, dan janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Di
Tidak semua informasi di media sosial itu benar dan berguna. Karena itu kita perlu bijak dalam memilahnya. Informasi-informasi yang benar dan berguna dapat membantu mengisi pengetahuan kita, sedangkan informasi hoax dapat menyesatkan dan menimbulkan perpecahan di antara kita. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Kemudian, pemberian komentar negatif di media sosial sangat dilarang bagi orang percaya. Sebab tertulis dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 12 yang berbunyi, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Sebab seseorang yang melakukan penghinaan terhadap sesamanya merupakan orang fasik. Begitu pula pada Galatia 3 ayat 28, yakni dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tuhan sangat menentang rasisme, karena ia tidak pernah memandang apapun, baik fisik maupun sukunya, dari orang yang percaya kepadanya. Saat ini memang kita harus menahan diri untuk menghindari kerumunan, mengingat pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Namun yang terjadi malah timbul pemikiran bahwa kita sudah nyaman untuk melakukan ibadah online atau virtual daripada langsung datang ke gereja. Padahal sudah jelas tertulis dalam Ibrani 10 ayat 25, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pada akhirnya yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita mampu menjaga diri agar tidak diperhamba oleh media sosial itu sendiri? Seperti perkataan Paulus yang ditulisnya dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Lebih dari itu, kekristenan berbicara tentang relasi Allah dengan manusia, sehingga setiap pilihan dalam rutinitas kita, termasuk memilih aktivitas apa yang akan kita lakukan, mencerminkan kedekatan kita dengan Allah. Maka dari itu, sudah sepantasnya sebagai orang Kristen, kita harus bijaksana dalam bermedia sosial, agar dapat menjadi sarana memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya, Shalom!